yang merah kayak gini ya. Jadi nah terkait itu, kalau dulu kantor saya itu 4 wilayah kerja, 4 provinsi. Jadi ada Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Nah, kalau di tahun 2022 ini seluruh Indonesia aman ya. Indonesia ada 2 metrik. Saya bisa kolaborasi dengan siapapun, jadi tidak terikat dengan wilayah. Nah, kalau join dengan teman-teman di Adam, memang keterlibatan kita, kayak saya juga aktif di dosen LP yang di khususnya di SPI, itu namanya SK, Sejarah Budaya Islam, itu dari tahun 2012. Kalau saya dulu bergerak dengan Ibu Retno Purwanti, mungkin Bapak dan Mas-mas ya, Mbak ya kenal Mbak Retno yang sekarang sudah pindah ke Walking Space Yogyakarta. Jadi pindah karena dia asli Jogja, dimungkinkan untuk pindah kalau zaman sekarang. Nah, join riset pun sudah lumayan banyak, terutama teman-teman dari khususnya dosen ikut di dalam penelitian dulu di Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Terus juga kita melibatkan para mahasiswa khususnya S1 dulu, pernah di tahun 2020 ya, itu terkait dengan penelitian kawah tengkurap yang ada di dua ilir Palembang. Terus juga kemarin terakhir di Muaro Jambi juga seperti itu. Jadi memang dan beberapa, biasanya kalau dulu teman-teman mahasiswa yang ada di Hadap itu ikut serta dalam magang ya. Dulu ada magang, ada PKL di kantor saya. Nah, kalau mulai tahun ini kita memang tahun 2022 ini tahun masih labil, jadi ya masih kita masih belum tahu mau arahnya kemana, karena memang di kantor sudah tidak ada kepala lagi. Jadi seluruh kantor Balai Arkeologi Indonesia, mulai dari Medan sampai ke Papua, itu tidak ada, jadi tidak ada pejabat eselon 3 dan 4 di daerah. Semuanya eselon 2 dan eselon 1 di pusat. Jadi terakhir kemarin saya jabat kepala kantor itu dari 6 bulan, akhirnya saya lepas karena sudah tidak memungkinkan lagi, dan saya balik lagi ke peneliti. Nah, sebenarnya saya sudah cerita ke beberapa teman di Adam, untuk kedepannya sebenarnya bisa kita terapkan lagi pola seperti dulu. Dengan caranya apa? Kita mungkin ada MOU, mungkin antar eselon 1 dan rektor, atau dekan dengan kepala pusat riset. Jadi bisa, tapi lebih diharapkan memang antara 7 pimpinan, antara rektor dan OR. Jadi OR itu organisasi riset, itu pimpinannya eselon 1. Jadi dia yang berwenang untuk itu. Nah, sebenarnya itu apa? Nanti yang hanya teman-teman SPI, kita juga biasanya dulu ada perpustakaan juga, kita menerima magangnya seperti itu, terutama juga SPI itu kalau dengan jadwal penelitian biasanya kita ajak ke lapangan, tapi kalau nggak klop dia tetap di kantor. Hal itu memang sekarang semuanya harus birokratis, jadi nggak hanya di UIN sendiri ya, Universitas
Universitas Jambi, terus Unsri, Muhammadiyah, PGRI, itu semuanya sudah. Makanya kemarin terakhir kalau kita ketemu dengan kepala OR dulu ya, itu di kantor ya, membahas tentang itu. Kita siap menerima MOU-nya bentuknya seperti apa, kerjasamanya apa. Jadi misalnya salah satu kerjasamanya mungkin teman-teman di BRIN yang co-working space Palembang, Sumatera Selatan itu bisa dilibatkan untuk mengajar di ada atau di seluruh, nggak hanya karena di kantor saya itu tidak hanya arkeologi lagi, jadi ada peneliti dari kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, semuanya satu kantor sekarang, BPPT. Jadi kalau dulu kita cuma arkeologi saja, ya sekarang sudah bisa menyeluruh. Makanya lebih enak kalau mau MOU ya MOU antar pejabat atas ya, jadi lebih kena semuanya. Ini kan banyak, di sini juga ada ilmu sosial, di sana juga ada ilmu sosial juga di PSH namanya. Jadi kolaborasi itu akan tetap terjaga ya. Mungkin kalau teman-teman yang di universitas negeri yang punya ikut itu biasanya untuk menuju kampus merdeka, mereka diwajibkan minimal punya satu dosen luar non akademisi, jadi praktisi, dan itu wajib bagi mereka yang kampus merdeka satu saja. Makanya ini kemarin Unsi sudah menjajaki Muhammadiyah, PGRI juga sudah siap untuk itu, termasuk Unja. Nah, UIN sendiri saya rasa sudah siap untuk itu. Jadi pelan-pelan. Makanya kalau bisa tahun ini diselesaikan supaya tahun depan juga bisa terlaksana. Nah, terkait nggak hanya itu juga, di BRIN itu punya dana untuk riset yang harus diketuai dengan S3, itu terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa ikut, mau dia dosen, mau dia praktisi, silakan. Tetapi syaratnya salah satunya adalah harus bekerja sama dulu. Jadi sudah terdata yang sudah bekerja sama dengan BRIN, baru dia bisa ikut riset. Sayang sekali kalau kesempatan itu tidak diambil ya oleh teman-teman, karena memang lumayan uangnya itu minimal, setahu saya yang teman-teman yang sudah jalan kemarin itu sekitar 300 juta minimal, bisa sampai 500. Dan juga BRIN sudah menyiapkan juga beasiswa khusus S2 dan S3 yang terkonek dengan dia. Jadi misalnya saya alhamdulillah kuliah lagi di arkeologi UI, baru semester 1 ini. Tapi by riset, jadi double. Kalau yang saya kan lulusan UIN, saya angkatan pertama di UIN itu berapa tahun? 7 tahun kalau saya kuliah gitu. Sampai 2018 saya selesai di UIN di program doktor pertama, kemudian menyusul Kalsoman kan. Nah, karena kemarin saya pengen mencoba, saya jujur saya dari sekolah sampai saya S3 itu belum pernah menikmati namanya beasiswa negara. Makanya kemarin saya coba, saya tes di UI, lolos gitu. Akhirnya tapi ini doktor by riset ya, by riset. Jadi kalau by riset ini dia tidak bisa untuk mengajar, jadi khusus untuk riset. Tetapi kan saya punya doktor yang memang spesialis untuk mengajar di UI. Jadi ada dua. Nah, nama beasiswa itu adalah degree by riset. Itu yang menyelenggarakan adalah Direktorat Manajemen Talenta BRIN. Nah, itu ada khusus untuk S2 dan S3. Memang agak berat, tetapi kalau prinsip hidup saya, orang bisa kenapa kita tidak, itu aja. Orang bisa LPDP, kenapa kita nggak bisa? Pasti bisa. Kalau sudah jalan kita pasti dapat, itu aja. Jangan kalah sebelum berperang. Ini memang banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman praktisi yang mau jenjang berikutnya, tahu-tahu susah nih LPDP. Ya memang susah kalau kita nggak kerjain.
Tetapi kalau kita jalani pasti bisa kok. DBR itu salah satu yang tersusah juga, sama dia kolaborasinya dengan siapa, LPDP juga, di belakangnya ada LPDP. Tetapi bisa kok, melalui itu bisa, asal kita takut dan yakin. Nah, jadi BRIN juga menawarkan beasiswa untuk S2, S3. Terus juga ada juga kalau di Kemendikbud, di kementerian saya yang lama itu ada juga beasiswa. Makanya banyak, setiap kementerian itu punya beasiswa kan? Tergantung kita cek, rajin-rajin aja lihat apa webnya kementerian itu ada nggak beasiswa. Malah ada di luar negeri, BRIN juga ada untuk di luar negeri yang sudah kerjasama dengan BRIN di Australia, Malaysia, di Eropa, di Belanda. Di Kemendikbud itu malah dia terserah mau dimanapun, mau di Amerika, asal dia nggak apa-apa. Apalagi adik-adik ada yang lebih muda kan, baru S1 kan. Nah itu, ini pemacu buat kalian harus kuliah karena S1 itu ibarat, kalau saya dulu bilang maaf, itu ibarat kacang yang sebaran di mana-mana, jualan kacang kan banyak itu S1 kan. Itu sama kok. Sekarang kalau kita tidak punya spesialisasi dalam bidang itu kalah ya. S2 pun kayak gitu. S2 sekarang udah mengganggu loh. Negeri ini musuhnya swasta. Swasta di Polen banyak sekali yang S2. Entah kuliahnya Amerika, nah aku tidak tahu pasti banyak. Nah sekarang udah mau S3 di BRIN. Kalau adik-adik di sini, bapak-bapak, ibu-ibu mau kerja di BRIN, syaratnya satu dan berat, harus S3. Kalau mau jadi riset. Jadi memang tuntutan sekarang udah paling kecil itu S2, lalu di S3. Dosen pun seperti itu. Ya mungkin kayak harus S3. Setahu saya kalau di Unja itu memang S3, S2, S3. Kemarin di mana itu di Raja Jintan, mungkin Raja Jintan itu S2 dan S3 arkeologi dia butuh. Gak ada yang daftar sama sekali buat saya itu. Makanya kemarin saya bilang ke teman-teman, ke adik-adik yang di S1 SPI kayak siapa kemarin, Suryo segala macam, kamu harus ambil S2 arkeologi supaya bisa balance. Karena S2 S3 arkeologi sedang dicari orang, karena untuk ngisi apa slot, karena ada arkeologi Islam di sini untuk ngisi slot. Semua ini rata-rata kalau saya lihat ada beberapa. Kalau di saya tidak keluar ya masih menerima kalau nggak salah tahun depan, karena beliau kehilangan salah satu guru besarnya kemarin, Prof. Asmadi Astra. Jadi generasinya agak complang di mereka, jadi tidak ada yang di bawahnya. Nah jadi balik lagi ke tatanan kita. Jadi kalau kita mau bekerja sama dalam ini ya MOU kan dulu, karena memang makanya tadi saya sudah bilang ke Bu Endang dan Bu Aminda pagi tadi, kalau mau MOU segerakan, karena buat untuk tahun depan supaya adik-adik yang SPI sekarang itu bisa tahun depan misalnya bisa makan kita apa bisa, karena ada MOU itu kan isinya salah satunya magang, dilibatkan dalam setiap kegiatan acara di BRIN misalnya, di CWSI itu bisa. Jadi ya pelan-pelan menurut saya, kalau kita simsalabim ya nggak bisa juga kan, memang ini karena sudah terpola kan, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan asas pertemanan ya, walaupun dulu MOU antara ADAP dengan pusat penelitian arkeologi nasional ya di Pejaten sudah ada MOU makanya. Nah ini tidak lagi, semuanya kayak gitu loh. EVO yang di Prancis itu sudah kemarin mulai lagi, yang nggak harus ke S1, ke S2 juga bisa. Ya, jadi begitu aja mungkin Kak. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dr. Wahyu Rizkyadikani SSMM yang telah memberikan informasi terkait peluang-peluang kemitraan
dijemput oleh para mahasiswa maupun dosen, nantinya baik peluang dalam bidang penelitian maupun peluang siswa. Ya, alhamdulillah kemarin Mas Wahyu mungkin ini untuk penyemangat adik-adik mahasiswa ya, karena barengan saya tes beasiswa bantuan dari BRIN itu alhamdulillah dari S1 banyak yang dari Universitas Makassar memang yang ikut, dan kemarin kurang lebih 10 orang dari berbagai fakultas itu lulus, dan dari kalau nggak salah dari juga ada dari Islam kalau nggak salah, lalu dari ilmu pusaka ada juga yang lulus, dan saya sama Pak Kiki alhamdulillah lulus juga. Jadi dapat bantuan beasiswa untuk pembayaran UKT 2 semester dan juga bantuan untuk riset dari Mas Wahyu. Ini adalah peluang setiap tahun bisa dijemputkan. Jadi bantuan beasiswa dari BRIN itu ada, bisa di seleksinya oleh seluruh mahasiswa Fakultas Adat dan Humaniora. Terima kasih atas waktunya Mas Dr. Wahyu, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, adik-adik mahasiswa seluruhnya yang telah hadir dalam program ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon doanya Mas Dr. Wahyu Rizkyadipani dan juga seluruh peserta sekalian. Mudah-mudahan asesmen lapangan program studi politik Islam ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu meraih predikat akreditasi. Ya, amin. Amin. Baiklah, marilah kita duduk bersama-sama kegiatan ini dengan sama-sama melambungkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator yang membantu jalannya acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapannya. Saya ucapkan dengan topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.